lagi gara-gara pemulih ya. Emang. Kepala Sekolah SMPN 1 Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial SH digiring petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menuju rutan kelas 1 Makassar untuk dititipkan sebagai tahanan kejaksaan. SH diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMPN 1 Palangga sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan total kerugian negara mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah. Dugaan korupsi dana BOS ini pertama kali dilaporkan oleh LSM El Pace yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana di sekolah tersebut dan kemudian laporan itu diteruskan ke Kejaksaan Negeri Goa. Kasipitsus Kejari Goa, Paisah menjelaskan bahwa penyidik telah menemukan sejumlah bukti pengeluaran dana BOS yang tidak sesuai peruntukan serta laporan pertanggungjawaban yang diduga fiktif. Beberapa bukti tersebut mencakup pengadaan soal ulangan, pengeluaran uang makan dan minum, hingga pemalsuan nota pembelian kebutuhan sekolah seperti komputer dan alat tulis kantor. Total kerugian diperkirakan mencapai 1,374 miliar rupiah dari total penyerapan dana BOS sekitar 7 miliar rupiah selama 7 tahun. Faisah juga mengungkapkan bahwa dalam perkara dugaan korupsi ini sebanyak 58 saksi telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Goa. Ya, jadi perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Palangga itu diawali dari pencairan anggaran setiap tahunnya, jadi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 itu mereka melakukan pencairan dana BOS dan penggunaannya ada beberapa item yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada pertanggungjawaban yang dibuat fiktif. Ya, jadi fiktif itu seperti pembelian ATK, terus ada penggandaan soal ulangan harian, terus pembelian komputer pada toko, tidak usah sebutkan tokonya ya, pada toko tertentu, dan pembelanjaan makan minum dari catering itu dibuat fiktif notanya. Setelah kami cross check ke toko-toko ini, baik itu toko ATK, toko komputer, serta toko-toko pengadaan makan minum itu seperti air dan toko bahan listrik. Nah, perlengkapan listrik, toko bahan bangunan, ada beberapa yang fiktif. Nah, keseluruhan itu bernilai yang fiktif itu sebesar 923.043.829 rupiah. Sementara untuk penggandaan soal, ada yang fiktif juga, penggandaan soal ulangan harian itu sebesar 451.102 juta dan 125 rupiah. Itu menggunakan perusahaan kepala sekolah sendiri. Itu ada beberapa, dia berganti tahun menggunakan tokonya, sehingga kami menganggap itu adalah konflik kepentingan, karena untuk membiayai dana BOS menggunakan perusahaan sendiri dan dia tidak bisa memperlihatkan bukti penggunaan real dari dana BOS yang masuk ke perusahaannya. Total keseluruhan berapa? Jadi total kerugian negara secara keseluruhan itu 1.374.000.000
374.145.954 rupiah. Itu dana bos yang dipakai. Ya, itu totalnya dari tahun 2018 sampai 2023. Ada berapa orang yang ditetapkan tersangka? Yang kami tetapkan sebagai tersangka 1 orang, kepala sekolah. Karena di dalam proses penggunaan ini dia sendiri yang mengelolanya. Nah, ya. Kalau untuk per tahunnya Bu, berapa anunya? Kami tidak bisa menentukan kerugian negara per tahunnya karena itu terakumulasi. Jadi ditotalkan saja. Cuman ada keseluruhan dana yang dicairkan ya selama 7 tahun itu kurang sekitar 7 miliar lebih. Jadi 7 miliar lebih penyerapan anggaran dari tahun 2018 sampai 2023. Tapi yang menyimpan itu 1.374.000.000 sekian itu. Sudah terungkap kasus korupsi ini, Bu? Ya, jadi ini kasus korupsi ini terungkap berdasarkan laporan pengaduan LSM LPAC ya yang mengajukan pengaduannya melaporkan pada tahun 2024. Nah, sehingga kami proses. Dan pertama kami proses itu kami mendatangi toko ATK dan pada saat itu toko ATK mengatakan bahwa sejak pasca penanganan COVID tidak pernah lagi SMP Negeri 1 Palanda itu melakukan pembelanjaan pada toko kami. Nah, itulah sehingga kami menjadi dasar untuk melakukan proses penyelidikan. Nah, waktu itu kami masih turun melakukan penyelidikan tertutup ya, turun ke lapangan mencari data, istilahnya pool data, dan kami mendapatkan informasi seperti itu sehingga kami melakukan pengumpulan bahan keterangan dan ada indikasi terdapat penyalahgunaan, maka kami tingkatkan ke penyelidikan. Nah, di penyelidikan inilah ada indikasi bukti permulaan yang kuat. Malah kami sudah melakukan audit investigasi di tahap penyelidikan dan pada saat itu sebenarnya kami menemukan awal kerugian negara sekitar kurang lebih 1,4. Namun dalam perkembangan perhitungan ada beberapa hal yang menjadi pengurangan karena sudah dikonfirmasi antara penyedia, pihak guru-guru dari sekolah dan kepala sekolah itu sendiri. Ada yang beberapa yang diakui itu kebenarannya dari bukti-bukti laporan pertanggungjawaban sehingga berkurang kerugian negaranya menjadi 1,3. Sejauh penyidikan ada berapa saksi telah diperiksa, Bu? Oh, banyak, lumayan, sekitar 50-an ya, kurang lebih 51. Kak saya 51 atau 58, kurang lebih 58 orang. Itu termasuk guru-guru di sekolah? Termasuk guru, pihak penyedia jasa, pihak ketiga, dan dinas pendidikan. Oh, ini kepala sekolah aktif? Kepala sekolah aktif, iya.